Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prokis dalam acara Kisah Mahasiswa. Baik, di sini kita kedatangan sebuah narasumber yang sangat energik yang akan menceritakan kisah mahasiswa. Oke, kita sapa dia. Halo, Mbak. Hai. Perkenalkan, nama saya Lia Santika. Di sini saya akan bercerita nih tentang kisah mahasiswa. Itu lebih tepatnya kisah cinta dari mahasiswa, anak KPI. Mantep tuh. Langsung saja kita bacain dulu ya ceritanya. Aku punya kisah cinta, Kak. Mungkin gak seasik mereka. Tapi kisah ini ngajarin aku tentang sabar, pasrah, dan ngajarin aku untuk selalu berharap hanya kepada Allah. Nah, waktu awal ketemu biasa aja. Bahkan aku sempet gak suka, benci sama dia. Terus waktu malam puasa aku ketemu sama dia. Karena mata aku minus, jadi aku gak bisa lihat dia secara jelas. Aku liatin terus sambil sipit-sipit. Sampai dia semakin dekat ke arahku. Akhirnya aku ngeliat pas di matanya. Jadi kita tatapan ya kurang lebih 5 detik sih. Lalu hari terus berlalu. Kok aku jadi sering mimpiin dia terus sih? Mimpinya yang dia kecelakaan lah, yang dia meninggal lah, yang dia ngangkat keranda lah. Pokoknya serem deh. Bahkan sampai aku gak bisa tidur karena takut dia datang ke mimpiku. Terus mimpinya itu yang serem horor gitu. Pernah gak sih mimpi kepleset kan jadi kaget gitu ya? Nah, aku mimpiin dia lagi kayak kaget gitu. Terus aku kepikiran sama dia, khawatir karena sempat mikir gimana-gimana. Hari berlalu, kok aku jadi suka sih sama dia? Aku juga heran, kok aku suka ya, awalnya benci, kok jadi kayak gini, mikirin dia terus. Nah, terus semenjak itu, aku bener-bener suka sama dia, jatuh hati. Nggak pernah aku suka sama orang sampai kayak gini. Tapi, aku nggak bisa ngungkapin ke dia. Karena dia juga tokoh muda di masyarakat. Mantep. Nah, gimana tuh? Tokoh muda di masyarakat. Pasti kalau misalnya pacaran gak mungkin juga ya, karena kan tokoh muda nih. Nah, lalu lebih baik dia hanya memendam rasa. Seberapa kangen, seberapa cinta, dia hanya memendam rasanya. Jadi setiap sehabis sholat, aku khususin nama dia, aku Al-Fatihahin. Tapi bukan minta disatuin, tapi aku minta supaya dia sehat, bahagia, selamat dunia akhirat. Wah, sayang tapi hanya mendoakan. Nah, terus akhirnya, tapi dia yakin kalau misalnya dia jodoh akan bersatu. Oke? Pasti Allah satukan kita. Kalau jodoh pasti gak kemana dong. Aku pegang itu sekarang. Gimana sih suka sama orang yang dia pun gak tahu kalau kita suka sama dia. Kangen banget setiap malam. Pengen ketemu, pengen cerita, tapi gak bisa ngapa-ngapain. Bahkan sekedar chatting lewat HP aja aku gak berani. Cukup lihat dia aja udah ngobatin banget sih. Aku gak mau bersatu, makanya aku gak doain kayak gitu. Mencintai dalam diam udah cukup. Aku sadarin, aku pasrahin semuanya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga ladang ibadahku. Seberapa jauh aku sabar dan ngekang hawa nafsuku, ya harapan untuk dia tahu dengan sendirinya sih besar banget. Gak ada yang gak mungkin selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Aku juga cerita sama bapak aku, cintailah dulu Allah, setelah itu baru kamu cintai makhluknya. Nah, dari situ aku belajar lagi nih untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, alhamdulillah aku dikasih pemikiran yang jangan berharap kepada selain Allah. Oke, menurut aku nih pribadi, cinta dalam diam itu boleh, Mas. Boleh banget. Tapi kalau selalu memendam rasa kayaknya sulit banget gak sih? Nah, kalau lebih baiknya nih, boleh kita doakan. Benar kata mbaknya tadi, boleh kita doakan, boleh kita sujud, lalu menyebut namanya dan khususin doa untuk dia boleh. Tapi tolong jangan berharap sama sekali dengan makhluk Allah, karena ujung-ujungnya tuh nyakitin. Bener gak sih, Mas? Waduh, kalau nyakitin belum tentu sih ya, Mbak ya. Tapi kalau emang kecewa dalam mencintai langsung itu so pasti ada. Benar tuh. Jadi untuk para mahasiswa semua, cinta dalam diam itu boleh. Tapi satu hal sih, jangan
Tapi satu hal, gak boleh langsung ngungkapin karena kita perempuan, gak boleh ya kalau ngungkapin langsung ke laki-laki. Nanti takutnya harga dirinya jatuh atau gimana. Tapi lebih baik mendoakan saja, itu jauh lebih baik menurutku dan menurut Mbak dari cerita ini. Waduh, Oke. mantap tuh ya ceritanya ya. Berarti kisah percintaan tapi yang sangat sulit untuk diungkapkan. Bener tuh Mas. Kira-kira ada cerita cinta percintaan lagi kagak nih? Wah, OTW nih Mas, kita tunggu cerita dari kisah-kisah mahasiswa ini, kita tunggu. Silakan langsung DM di Instagram HMPS UIN Salatiga. Langsung aja DM, nanti kita akan berikan cerita-cerita yang menarik juga dari kisah-kisahnya. Oke, mungkin cukup diakhiri aja ya. Oke. Oke. Terima kasih kepada Mbak Lia atas pemaparan cerita tadi nih, cerita tentang percintaan di kalangan mahasiswa. Itu mengisahkan tentang cinta dalam diam. Sulit untuk diungkapkan, tapi dia selalu berdoa kepada Allah SWT untuk bisa, kalau jodoh ya dipertemukan, kalau tidak jodoh ya kita harus bersyukur apa adanya, bersyukur akan takdir yang udah dirancang sedemikian bagusnya. Tapi mau gimana lagi, kalau udah takdir ya udah takdir. Mungkin itu saja yang bisa kita ceritakan pada kisah mahasiswa ini. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you.